Wacana hak angket di DPR terus digulirkan mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sinyal jadi tidaknya hak angket masih menunggu kebulatan niat partai-partai yang saat ini saling tunggu. Sementara suara partai atau suara rakyat yang pro dan kontra silih berganti disuarakan di depan gedung DPR. Apakah hak angket menjadi dilaksanakan atau bahkan layu sebelum berkembang? Pemilu curang, setuju? Kita yang akan masuk. Permasalahan. Tahan dulu, kenapa bisa masuk di sini kita tahan. Tahan dulu barang-barang. Dua kelompok massa yang pro dan kontra hak angket bertemu di depan gedung DPR MPR Jakarta Selasa siang. Massa yang mendukung hak angket tak hanya menuntut penolakan hasil pemilu yang dinilai curang, tetapi juga mengangkat tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi. Sementara itu, massa yang tidak setuju terhadap jalannya hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu menilai kedamaian pasca Pilpres jadi hal utama yang perlu dijaga. Untuk memisahkan dua kubu ini, polisi terpaksa memasang sekat di antara kedua kelompok. Dalam aksinya, massa sempat melakukan aksi bakar ban. Di tengah aksi unjuk rasa di dalam gedung DPR, para anggota Dewan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-13 pertama pasca pemilu Februari lalu. Soal hak angket sempat disuarakan oleh fraksi PDI Perjuangan, PKS, dan PKB. Hujan interupsi juga terjadi. Anggota DPR dari 3 fraksi tersebut mengingatkan DPR RI untuk menggunakan hak angket guna menyikapi dugaan kecurangan pemilu 2024. Optimalkan pengawasan fungsi komisi atau interpelasi atau angket ataupun apapun supaya pemilu ke depan, kualitas pemilu ke depan itu harus ada hal-hal yang dilakukan dengan mengkoreksi aturan-aturan kita maupun mengoptimalkan pengawasan kita sebagai anggota legislatif yang tidak ada taringnya, yang tidak ada marwahnya di dalam pelaksanaan pemilu kemarin. Berbeda dengan PKB, PDIP, dan PKS, anggota fraksi Gerindra DPR RI Kamrus Samad justru menolak hak angket untuk dugaan kecurangan pemilu. Kamrus Samad menilai masyarakat lebih butuh solusi pengangguran dan lapangan pekerjaan dibandingkan angket pemilu. Penciptaan lapangan kerja, bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Ada fraksi yang jelas mendukung, ada yang jelas menolak. Namun ada juga fraksi yang masih abu-abu, yakni Nasdem dan P3 yang belum menyuarakan entah dukungan atau penolakan terhadap hak angket. Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto menyatakan, soal hak angket masih menunggu hasil resmi rekapitulasi suara di KPU. Berarti artinya kalau dari Nasdem baru akan bersikap setelah 20 Maret? Setelah 20 Maret, setelah kita betapapun menghormati penghitungan KPU ini, penyelenggaraan pemilu. Selain menunggu hasil pemilu itu juga menunggu sikap PDI Perjuangan? Enggak. Tolong garis bawahi. Tanpa PDI pun Nasdem akan mengambil jalan atau akan angket. Tarik ulur hak angket di parlemen juga dikomentari Presiden Joko Widodo. Saat akan bertolak ke Australia, Jokowi menyebut hak angket adalah demokrasi dan urusan angket, kata Jokowi, silakan ditanyakan ke DPR. PRSS Pak, hak angket masih bergulir di sini seperti apa Pak? Apa bakal menerima seperti ini? Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah. Kalau dilihat kekuatan fraksi DPR untuk hak angket, gabungan Koalisi Perubahan dan Koalisi Ganjar Mahfud punya total 314 kursi. Sementara Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Gibran ada 261 kursi. Kini, jadi tidaknya hak angket masih menunggu hasil lobi antar partai di Senayan. Apakah hak angket jadi digulirkan atau bahkan layu sebelum berkembang? Tim Liputan, Kompas TV.
Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, sudah bersiap di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Tifal, hingga saat ini hak angket kemarin di paripurna terjadi interupsi, terutama dari fraksi PKB dan juga ada pendapat dari salah satu dewan, yaitu legislator, yakni dari PDIP. Dan juga bagaimana tanggapan dari DPR terkait dengan hak angket dan fraksi mana saja yang akan mengajukan hak angket ini? Kalau kita merujuk dari proses rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI pada Senin lalu di tanggal 4 Maret 2024 yang baru lantang menyuarakan atau mendorong agar hak angket ini bisa direalisasikan sehubungan dengan dugaan kecurangan pemilu 2024 baru datang dari 3 fraksi, yakni fraksi PDI Perjuangan, kemudian fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ketiganya menyatakan bahwa ada dugaan kecurangan pemilu yang patut diusut oleh DPR dengan menggunakan fungsi pengawasannya dalam salah satu hak yang bisa dipakai adalah hak angket DPR. Tapi di sisi lain kalau kita merujuk lagi pada momen yang sama, saat itu dari fraksi Gerindra juga menyatakan bahwa sebetulnya tidak diperlukan hak angket untuk mengusut dugaan itu. Terlebih dalam beberapa kesempatan jauh sebelum momen rapat kembali dibukanya rapat sidang ataupun juga sidang di DPR RI ini, ada pandangan dari beberapa partai terutama yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju yang mengusung nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menilai bahwa proses perjalanan dari pemilu ini masih tetap berjalan aman, bahkan masih harus menunggu lagi sebetulnya proses dari rekapitulasi suara berjenjang yang terus berlangsung di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, itu baru yang terlihat secara kasat mata di DPR. Kami juga sebetulnya masih menantikan lagi bagaimana untuk fraksi-fraksi yang lain, terutama dalam hal ini fraksi yang tergabung di koalisi di luar koalisi Indonesia Maju. Spesifiknya lagi adalah dari fraksi Partai Nasdem dan P3. Kedua fraksi ini sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa mereka masih akan menunggu proses rekapitulasi berjenjang ini selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, barulah kemudian mereka akan mengambil sikap nantinya bagaimana kemudian dengan wacana hak angket ini bisa direalisasikan atau tidak. Cuman kalau kita merujuk lagi dari pernyataan sikap dari 3 fraksi itu saja, fraksi PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Partai Keadilan Sejahtera, dan kita hitung sesuai dengan perolehan kursi di parlemen saat ini di kepengurusan 2019-2024, PDI Perjuangan mendapat 128 kursi, kemudian PKB 58 kursi dan PKS 50 kursi, total ada 236 kursi yang mewakili 3 fraksi itu untuk kemudian mendorong wacana hak angket ini bisa direalisasikan. Secara jumlah sebetulnya kalah besar dengan perolehan kursi atau jumlah suara yang dipegang oleh partai-partai di bawah naungan koalisi Indonesia Maju seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN dengan total 261 kursi. Sehingga inilah yang dinantikan sekarang. Bagaimana posisi dari Partai Nasdem dan P3 masing-masing 59 kursi dan 19 kursi, apakah akan tetap mendorong wacana hak angket ini bisa direalisasikan atau tidak. Tidak hanya masalah wacananya ini bisa direalisasikan, tapi bagaimana juga prosedurnya. Ini juga menarik untuk dicermati. Sebetulnya dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 Juno, dari pasal 199 sampai pasal 209 itu sudah menjelaskan secara rinci bagaimana hak angket ini diusulkan sampai akhirnya bisa direalisasikan. Sederhananya dalam Undang-Undang MD3 diterangkan di situ bahwa hak angket ini bisa diusulkan paling tidak oleh 25 orang anggota DPR RI dan lebih dari 1 fraksi di parlemen. Kemudian usulan ini baru bisa mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah dari total jumlah anggota DPR RI yang ada. Nah, kemudian keputusan ini bisa diambil dengan persetujuannya atau baru dianggap sah dan bisa diteruskan apabila kemudian lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu menyatakan setuju bahwa hak angket ini bisa digulirkan. Barulah kemudian nanti akan ada yang namanya panitia angket. Panitia angket ini akan bertugas dan akan menyerahkan laporan kalau kita merujuk dari aturan yang berlaku di Undang-Undang MD3, 60 hari sejak dibentuk barulah kemudian bisa mereka menyampaikan hasil dari proses penyelidikan yang berlangsung dengan dugaan kecurangan pemilu itu tadi. Namun karena kita melihat dari awalnya saja ini masih belum rigid, masih belum pasti begitu, sehingga ini yang jadi tanda tanya besar yang perlu juga dijawab begitu oleh parlemen, terlebih untuk 2 fraksi Nasdem dan P3, apakah mereka akan tetap merujuk merealisasikan atau mewujudkan hak
angket ini atau tidak untuk dugaan kecurangan pemilu itu. Kita merujuk lagi dari pengertian hak angket sendiri bahwa ada sebetulnya satu poin penting yang perlu ditekankan juga di sini. Selain masalah penyelidikan dan juga dugaan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, ada hal lain juga yang perlu dicermati di sini soal hak angket, yakni kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Sikap ini yang tampaknya menarik untuk kita cermati lagi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Jono. Ya, terakhir Tifal, ini menarik juga bahwa hak angket dari fraksi ini saling tunggu. Lalu bagaimana dengan tadi Anda juga sempat menyatakan bahwa dari Nasdem dan juga dari P3 ini masih belum menyatakan tanggapannya. Lalu seperti apa dari pantauan Anda terkait dengan sikap dari Nasdem dan P3 ini terkait dengan hak angket? Dalam beberapa kesempatan kepada wartawan sebetulnya mereka menyatakan bahwa semuanya wait and see. Masih melihat dan menunggu perkembangan dinamika yang berlaku saat proses rekapitulasi suara pemilu serentak ini masih terus berjalan di KPU Republik Indonesia. Baik itu di tingkat pusat yang saat ini masih terus memantau begitu untuk perjalanan perhitungan suara di dalam negeri maupun juga untuk perolehan di tingkat daerah berjenjang begitu di tingkat kabupaten kota, provinsi, kecamatan dan daerah lainnya begitu di tingkat-tingkatan yang lain. Ini juga yang menjadi dasar mengapa kemudian terlebih P3 begitu ya yang menyatakan bahwa mereka masih akan melihat proses rekapitulasi ini berjalan dan mereka juga akan memantau lagi sejauh mana proses ini terindikasi adanya kecurangan atau tidak. Itu beberapa kesempatan yang juga kami cermati begitu dari sejumlah pihak terutama yang diwakili oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan maupun Nasdem tadi. Sugeng Suparwoto juga sudah menyatakan bahwa semuanya masih akan melihat proses rekapitulasi yang berjalan dan ia menegaskan bahwa sebetulnya tidak bisa ia menyatakan bahwa Nasdem tidak perlu menunggu PDI Perjuangan harus menginisiasi terlebih dahulu karena mereka juga siap untuk menyatakan sikapnya apakah kemudian hak angket ini perlu untuk direalisasikan atau tidak, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dari Gedung DPR RI Jakarta.